Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita akan beribadah di hari Minggu ini. Mari saya mengajak saudara fokus kepada Tuhan. Meskipun saudara saat ini beribadah di rumah masing-masing, namun saudara tetap mempersiapkan segala sesuatunya. Alkitab saudara berpakaian dengan rapi, dengan sopan, dan fokuskan hati pikiran saudara kepada Tuhan. Ketika engkau memegang handphone, gak usah menjawab telepon masuk ataupun melakukan aktivitas lain. Mari kita hormati Tuhan. Sebelum kita akan memulai ibadah pada hari Minggu pagi ini, mari kita bersama-sama menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang sangat baik, kami memohon lawatan-Mu ya Tuhan, atas setiap kami yang rindu menyembah Engkau ya Tuhan. Di dalam ibadah raya, meskipun kami melaksanakannya secara online di rumah kami masing-masing, kiranya berkat-Mu tercurah atas setiap kami ya Bapa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah imannya dibangkitkan, yang terikat dilepaskan, yang mengalami masalah beban berat diberikan pertolongan yang ajaib. Kami serahkan ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam kuasa Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus yang dimuliakan dan yang ditinggikan. Haleluya. Setiap kita yang percaya dan pasti diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Saya percaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Kita mau datang ke bait-Nya. Amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati
kami. Hanya di dalam-Mu Tuhan ada kekuatan yang baru, ada kemenangan, ada sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu ajaib di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Mari saudaraku angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Yesus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan
Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah raya di Gereja Pangrango, dan kembali kita melakukannya secara online di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan biarlah kita serahkan hati kita sehingga Tuhan boleh melawat setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini ya Tuhan, di minggu pertama di bulan Agustus, kami boleh datang kepadamu ya Tuhan, beribadah menyembah kepada Tuhan, meskipun kembali kami beribadah secara online di rumah kami masing-masing bersama dengan kerabat keluarga kami tercinta ya Tuhan. Kau berkati setiap kami, Kau lawat setiap umat-Mu yang mereka beribadah di rumah masing-masing ya Tuhan. Kau memberkati di dalam segala hal, jikalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah iman ya Tuhan bangkitkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang sedang mengalami masalah Tuhan memberikan pertolongan-Mu yang ajaib. Kami siap mendengarkan sabda firman-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang kami sembah, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, setiap kita yang diberkati Tuhan dan percaya kepada Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa terasa kita ada di bulan Agustus, khususnya di minggu pertama. Artinya apa? Waktu cepat berlalu, 5 bulan lagi kita akan merayakan Natal kembali. Dan 5 bulan lagi kira-kira kita akan masuk ke dalam tahun yang baru dan merayakan tahun baru, tahun 2022. Saudara, saya percaya bahwa kalau kita mampu melewati hari demi hari di tahun 2021 dan kita masuk di bulan Agustus, itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu kali saya membaca cerita yang menurut saya menggelitik, ya agak sedikit lucu gitu ya, soal percakapan antara Tuhan dan manusia. Ya, ada seorang yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku lelah dengan hidupku, aku selalu menghadapi masalah, aku menghadapi kesulitan setiap hari ya Tuhan, aku bosan dengan kehidupan ini ya Tuhan. Lalu Tuhan berkata di dalam percakapan itu kepada manusia itu, lalu bagaimana, apakah kamu ingin segera pulang ke surga? Lalu manusia itu berkata, enggak Tuhan, hanya bercanda. Nah saudara, di dalam hidup ini kita gak luput dari yang namanya masalah, termasuk saya dan saudara. Tuhan gak pernah berjanji kepada anak-anak Tuhan, bahwa ketika engkau percaya Yesus, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita luput dari masalah. Tidak ada di dalam firman Tuhan janji Tuhan seperti itu. Tapi Tuhan berjanji akan menyertai kita untuk kita mampu melewati setiap persoalan masalah yang harus kita hadapi. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bukunya saudara, saya teringat akan pernyataan John F. Kennedy di dalam bukunya yang berjudul Profile in Courage. John F. Kennedy berkata, krisis yang hebat menghasilkan manusia-manusia yang hebat. Ya, sekali lagi katakan, krisis yang hebat menghasilkan manusia-manusia yang hebat. Dan saya pernah mendengar juga pernyataan tentang bahwa pelaut yang handal tidak dihasilkan dari laut yang tenang, tapi pelaut yang handal dihasilkan dari laut yang bergelora. Nah saudara, saya setuju dengan dua pernyataan ini, bahwa Tuhan ingin menghasilkan orang-orang yang hebat di masa-masa yang sulit. Namun ada respon yang benar yang harus dilakukan ketika masa sulit itu terjadi di dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika Tuhan izinkan masa sulit kepada kita semua hari-hari ini, karena Tuhan ingin membentuk karakter kita menjadi karakter yang hebat, yang tidak mudah menyerah, yang tidak mudah berputus asa. Nah sekali lagi perlu ada respon yang benar.
Mari kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Respon Benar di Masa Sulit. Ada 3B ya. Ada 3B yang perlu kita lakukan, respon kita yang benar itu di masa yang sulit. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Roma ayat yang Roma 12 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi saya sampaikan, Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, inilah respon benar. Jadi ada 3B. Yang pertama adalah di dalam situasi yang sulit kita perlu bersukacita. Ya, bersukacita. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma yang saya percaya saat itu jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang Kristen menghadapi situasi yang hampir sama, baik di Yudea, di Samaria maupun di Roma. Mereka menghadapi tantangan yang tidak mudah untuk mengikut Yesus. Baik tantangan dari orang-orang Yahudi maupun juga tantangan dari pemerintahan Romawi yang saat itu memerintah. Mereka memiliki masa-masa yang sulit. Dan Paulus mengingatkan di dalam Roma 12 ayat 12, yang pertama adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Ya, saudara, sering saya jelaskan apa artinya bersukacita. Di dalam bahasa Inggris digunakan kata joy. Artinya apa, saudara? Bahwa kita mampu berbahagia, bergembira, bersukacita di setiap situasi apapun, bahkan di masa-masa yang sulit. Itulah sukacita yang Tuhan mau ajarkan bagi kita. Kalau saudara hanya berbahagia ketika saudara mendapatkan sesuatu yang baik, dunia pun mengajarkan demikian. Tapi Tuhan mau kita bersukacita dalam situasi apapun. Terlebih di masa-masa sulit seperti masa-masa yang saat ini kita hadapi, Tuhan mau bersukacita. Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ketika dia ada di dalam penjara mengingatkan agar jemaat di Filipi bersukacita. Ada 16 kata bersukacita yang Paulus tuliskan di dalam surat kepada jemaat Filipi. Lalu kepada jemaat Tesalonika di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang 17, Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Ya, di dalam ayat yang ke-16, bersukacitalah senantiasa, saudara. Nah, artinya Tuhan mau kita bersukacita. Terlebih di dalam Roma 12 ayat 12 ini, Paulus menginginkan kita bersukacita di dalam pengharapan. Saudara, apa itu pengharapan? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan mengandung arti keinginan supaya menjadi kenyataan. Ya, pengharapan itu sebuah keinginan, suatu keinginan supaya menjadi kenyataan. Setiap kita pasti punya keinginan, ya, untuk kita nyatakan agar terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah pengharapan, saudara. Dan saya mau katakan pengharapan ini sangat penting untuk saudara memiliki suatu pengharapan, ya. Orang-orang yang mampu melewati masa-masa sulit adalah orang-orang yang memiliki pengharapan yang teguh, ya. Saudara, saya membaca sebuah berita, saudara, di dalam kompas.com, memang ini tahun 2019. Saudara, tahukah bahwa setiap tanggal 10 Oktober adalah Hari Kesehatan Mental, ya. Hari Kesehatan Mental dan di dalam kompas.com itu dikatakan bahwa WHO melakukan penelitian selama 15 tahun bahwa hasil dari penelitian itu mengatakan setiap 40 detik, saudara, setiap 40 detik ada orang-orang di dunia ini yang melakukan bunuh diri. Jadi nggak nyampe 1 menit, setiap 40 detik ada orang yang melakukan bunuh diri. Ini survei dilakukan tahun 2019, ya. Bahwa ada orang-orang di dalam 40 detik melakukan bunuh diri. Artinya dalam setahun sekitar 800 orang mati karena bunuh diri. Dan dikatakan apa penyebab dari bunuh diri? Ada banyak
alasannya, salah satu yang paling kuat penyebabnya adalah karena depresi, ya. Karena depresi. Seorang dokter yang bernama Dr. Andri, dia ahli kejiwaan, spesialis kejiwaan, berkata, orang depresi, ya, tidak memiliki harapan, dia mudah putus asa, ya. Dia mengalami keputusasaan sehingga dia memiliki keinginan untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri. Nah, saudara, orang-orang yang tidak memiliki pengharapan, orang-orang yang mudah menyerah, mudah untuk putus asa. Tapi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang teguh di dalam pengharapan, orang-orang yang sangat memiliki pengharapan, saudara. Mereka mampu tetap berjuang meskipun di masa sulit. Mereka tidak pernah menyerah ketika mereka menghadapi masalah. Mereka tetap bangkit ketika mereka mengalami kegagalan, karena mereka punya pengharapan. Saudara, ada banyak orang-orang sukses di dunia ini karena mereka memiliki pengharapan. Salah satunya mungkin saudara pernah mendengar seorang yang bernama Nick, ya. Nick Vujicic, ya. Nick Vujicic, dia seorang yang dilahirkan dalam keadaan tidak normal. Dia nggak punya, waktu lahir dia nggak memiliki tangan, kedua tangan tidak memiliki, dia tidak memiliki kaki, ada kaki kecil tidak sempurna. Nick Vujicic ketika dilahirkan seperti itu dan dia bertumbuh, dia pernah berpikir untuk bunuh diri. Namun satu kali akhirnya dia memiliki suatu pengharapan di dalam Tuhan. Dan hari ini seorang Nick mampu menjadi seorang motivator kelas dunia. Bahkan dia memiliki seorang istri yang cantik. Dia memiliki anak-anak karena dia memiliki pengharapan. Paulus mengatakan sekali lagi kepada kita semua, bersukacitalah di dalam pengharapan. Milikilah pengharapan dan bersukacitalah. Seringkali memang ketika pengharapan itu tidak terjadi dan belum terjadi di dalam kehidupan kita, rasanya kita juga ingin menyerah. Tapi Paulus berkata sekali lagi, bersukacitalah di dalam pengharapan. Artinya apa, saudara? Saudara tidak hanya bersukacita dengan apa yang sudah saudara terima, saudara miliki, tapi Tuhan mau saudara bersukacita dengan sesuatu yang belum saudara miliki, ya. Belum, karena pengharapan itu sesuatu yang belum saudara miliki. Itu seperti cita-cita, visi, keinginan yang belum terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, sekali lagi, kita semua pasti punya pengharapan. Kita berharap hari-hari ini COVID segera berlalu. Kita berharap pekerjaan kita dipulihkan, ekonomi pulih kembali seperti sedia kala. Mungkin ada ya saudara yang berharap sembuh dari sakit penyakit, sembuh dari COVID-19. Ada di antara saudara yang memiliki pengharapan akan pemulihan di dalam rumah tangga, di dalam sebuah hubungan. Tetaplah memiliki pengharapan itu dan bersukacitalah di dalam pengharapan saudara. Terlebih, milikilah pengharapan di dalam Tuhan, karena Tuhan pasti menepati setiap janji-janjinya. Mari saudara, bersukacita di dalam segala hal. Terlebih firman Tuhan berkata hari ini, bersukacitalah di dalam pengharapan. Jadi B yang pertama, untuk kita berespon benar di masa yang sulit adalah bersukacita di dalam pengharapan. B yang kedua, saudara, untuk kita berespon benar di masa sulit adalah bersabar, ya. Bersabar di dalam kesesakan, ya. Bersabar di dalam kesesakan. Saudara, apa itu artinya sabar di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sabar artinya tahan menghadapi cobaan-cobaan, ya. Tahan menghadapi cobaan-cobaan, dalam kurung tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Itulah sabar di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan juga diartikan sebagai tabah. Jadi orang yang sabar adalah orang yang tidak mudah untuk putus asa, tidak mudah untuk menyerah. Bahkan orang yang tabah, ya. Sabar dalam kesesakan, saudara, kata kesesakan yang digunakan oleh Rasul Paulus mengandung arti adalah tekanan, masalah, penderitaan. Artinya kesesakan itu adalah masalah, situasi yang sangat sulit. Tuhan ingin kita sabar di dalam kesesakan. Sabar dalam kesesakan artinya kita tidak putus asa.
Sabar dalam kesesakan artinya kita tidak menyerah dengan situasi sulit. Sabar dalam kesesakan artinya kita tidak bersungut-sungut kepada Tuhan di tengah masa-masa yang sulit. Dan sabar dalam kesesakan artinya kita menantikan waktu Tuhan dengan aktif, bukan pasif atau diam saja. Sabar artinya menantikan, menunggu waktunya Tuhan dengan aktif. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Ya, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Saudara, seorang pahlawan adalah orang yang hebat. Dan orang yang sabar dikatakan oleh Amsal adalah melebihi orang pahlawan. Artinya orang yang lebih dari orang yang hebat itu. Jadi saudara, milikilah kesabaran, terlebih di dalam situasi yang sulit. Ketika engkau menghadapi tekanan, ketika engkau menghadapi masalah, penderitaan, Tuhan ingin kita sabar dan tetap percaya kepada Tuhan. Orang yang sabar adalah orang yang tetap setia di dalam proses, bahkan di tengah proses kegagalan demi kegagalan. Itulah orang yang sabar di dalam kesesakan. Dia tetap setia di dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupannya. Bahkan ketika proses itu mengalami terus kegagalan demi kegagalan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya teringat seorang yang bernama Sohiro. Dia orang Jepang, saudara, lahir di Jepang. Dia pada waktu kecil dianggap tidak terlalu pintar. Dia suka dengan sepeda dan dia suka dengan mesin. Dia kuliah, dia tidak lulus, dia gagal di dalam kuliahnya. Dan dia tertarik untuk bekerja di bengkel dan ayahnya mengirim dia untuk kerja di bengkel Ford, ya, di bengkel mobil Ford. Tapi rupanya dia tidak dipekerjakan di bengkel itu, namun dia dijadikan baby sister oleh pemilik bengkel Ford, saudara. Namun dia tetap teguh, ya, dan di tengah kesibukannya dia mulai belajar mesin. Lalu kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, dia mulai membuat pistonnya sendiri. Dan pistonnya dia coba tawarkan ke Toyota, namun ditolak oleh Toyota. Dia mencoba membangun bengkel sendiri, saudara. Dan apa yang terjadi, perusahaannya mulai membesar, tiba-tiba terbakar. 2 kali perusahaannya terbakar. Dan 1 kali perusahaannya hancur karena gempa yang terjadi di Jepang, saudara. Nah, 1 kali, saudara, dengan kegagalan-kegagalan yang dia alami, dia tetap tidak menyerah dan dia berusaha untuk refreshing, ya. Dia naik sepeda, menjalani hobinya, dan tiba-tiba dia punya ide karena dia suka naik sepeda, dia memasang mesin kepada sepedanya itu, dan akhirnya sepedanya itu bisa berjalan tanpa harus digoel, saudara. Seorang Sohiro ini membuat sepeda dan akhirnya disukai oleh tetangga-tetangganya, kerabat-kerabatnya, keluarganya. Mereka memesan sampai dia kewalahan untuk membuat pesanan kerabat dan keluarganya. Dan mungkin saudara tidak mengenal Sohiro, nama depan orang ini. Tapi ketika saya sebutkan nama belakangnya, saudara pasti tahu siapa orang ini, yaitu Honda. Sohiro Honda, saudara. Dialah yang akhirnya menciptakan motor Honda dan pabrik Honda. Dialah pendiri pabrik Honda. Di tengah kegagalan-kegagalannya, dia akhirnya mengalami kesuksesan. Siapa yang tidak kenal Honda? Bukan hanya motor, akhirnya dia ada mobil yang dia ciptakan untuk di dalam perusahaannya dan barang-barang elektronik lainnya, saudara. Nah, saudara, orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang tetap setia, bertahan, sabar di masa kesesakan, di masa-masa yang sulit. Jadi yang kedua, saudara, respon yang perlu kita lakukan di masa sulit untuk menjadi orang-orang yang tangguh adalah kita harus sabar di dalam kesesakan. Dan yang terakhir, saudara, yang ketiga, B yang ketiga adalah bertekun di dalam doa. Tadi yang pertama, kita harus bersuka cita di dalam pengharapan. B yang kedua, bersabar di dalam kesesakan. Dan B yang ketiga, bertekun dalam doa atau berdoa dengan ketekunan, ya. Kembali Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan,
dan bertekunlah di dalam doa. Saudara, yang terakhir ini meskipun seolah-olah sederhana tapi sangat penting, saudara. Paulus mengingatkan untuk jemaat di Roma dan kita semua untuk bertekun dalam doa. Di dalam terjemahan Sederhana Indonesia dikatakan, dalam keadaan apapun tetaplah berdoa. Dalam keadaan apapun, di masa sulit sekalipun tetaplah berdoa. Saudara, ketika kita di masa sulit, kita fokus kepada masalah-masalah kita, kepada persoalan-persoalan kita. Kita lebih fokus kepada penderitaan kita. Kita akan dikalahkan oleh situasi sulit itu. Tapi ketika saudara dan saya di masa sulit, kita fokus, arahkan hati kita kepada Tuhan di dalam doa. Saya percaya kita mampu menang melawan situasi yang sulit. Saudara, bagaimana bangsa Israel ketika mereka menghadapi Goliat? Mereka semua ketakutan karena mereka berfokus kepada Goliat yang besar, yang raksasa itu. Mereka ketakutan, mereka khawatir, mereka tidak berani menghadapi Goliat. Karena mereka berfokus melihat Goliat yang besar dan sulit mereka kalahkan. Dan mereka tidak berfokus kepada Tuhan. Namun apa yang dilakukan oleh seorang pemuda, bahkan dikatakan seorang remaja, Daud, ya, dia bertubuh tidak terlalu besar, dia kecil. Namun dia tidak berfokus kepada Goliat yang raksasa itu. Daud berfokus kepada Allah yang maha besar, Allah pencipta langit bumi. Dan apa yang terjadi? Daud mampu mengalahkan Goliat karena Daud berfokus kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, saudara, di dalam kesulitan, di masa sulit, Tuhan mau kita bertekun di dalam doa. Tuhan mau kita datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam doa-doa kita. Mungkin ada yang berkata, Pak Pendeta, saya sudah berdoa tapi keadaan gak pernah berubah. Saya mau katakan, saudara, ada yang berkata demikian, bahwa payung saudara miliki bukan untuk menghilangkan hujan, tapi saudara memiliki payung untuk saudara mampu melewati hujan dengan payung saudara. Saudara, ketika engkau berdoa, mungkin Tuhan tidak menghilangkan masalahmu, tapi Tuhan akan memampukan saudara mampu melewati setiap masalahmu, bahkan berkemenangan. Jadi sekali lagi saudara, tetaplah berdoa. Hari Senin yang lalu saya diundang untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam acara Pria Sejati, Kompas, pertemuan para pria-pria alumni Pria Sejati, dan kami membahas tentang doa. Ada seorang yang bernama Ko Acung, dia teman saya juga di dalam pelayanan Pria Sejati. Dia berkata, rasanya memang masalah saya, kata Ko Acung, tidak hilang ketika saya berdoa, tapi kok rasanya ada kekuatan, ada kedamaian ketika berdoa dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyampaikan keluh kesah kepada Tuhan, ada kekuatan untuk menghadapi setiap kesulitan. Saudara, saya percaya ketika di masa sulit ini engkau datang kepada Tuhan di dalam doa, ada kekuatan untuk mampu melewati segalanya. Bahkan saya berdoa bahwa saudara akan mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Jadi sekali lagi saudara, Tuhan mau kita melakukan 3B, ya, miliki respon yang benar di masa yang sulit. Yang pertama adalah bersukacita di dalam pengharapan saudara. Bersukacitalah di dalam pengharapan saudara. Yang kedua adalah bersabarlah di dalam kesesakan, di tengah tekanan masalah, sabarlah. Tunggu waktunya Tuhan. Jangan putus asa, jangan pernah menyerah. Dan yang ketiga, bertekun di dalam doa. Bawa setiap masalahmu kepada Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan. Jangan berfokus kepada masalah, persoalan, masa-masa yang sulit yang saat ini kau hadapi. Fokuslah kepada Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kita. Saya percaya ketika kita melakukan 3 respon yang harus kita lakukan ini,
Saya percaya kita pasti mampu melewati masa sulit dan menjadi lebih dari pemenang. Mari kita satu di dalam doa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kami boleh berespon benar di masa sulit. Bagaimana kami bersukacita di setiap masa sulit yang harus kami hadapi. Terlebih bersukacita dalam pengharapan kami. Bagaimana juga kami harus bersabar dalam kesesakan kami. Dan bagaimana kami tetap berdoa dengan ketekunan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, materaikan firman Tuhan dalam hati setiap kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetap fokus kepada Tuhan. Hari ini kita akan melaksanakan upacara agung perjamuan kudus Tuhan. Mari siapkan hati saudara. Saudara boleh mempersiapkan segala sesuatunya. Saudara boleh mengganti roti perjamuan dengan roti tawar ataupun biskuit yang ada di rumah saudara. Lalu saudara juga bisa mengganti anggur perjamuan dengan air teh ataupun sirup, bahkan air putih pun tidak apa-apa saudara. Jadi silakan saudara persiapkan hatimu untuk engkau menerima perjamuan kudus Tuhan. Dan saya ingin mengajak saudara untuk saudara bangkit berdiri kalau saudara sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Silakan saudara menyiapkan untuk roti perjamuan saudara. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan untuk kita melakukan perjamuan ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dikatakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Saudara, mari sekali lagi persiapkan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang sangat baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena di minggu pertama di bulan Agustus ini, kami boleh menyembah Tuhan, dan kembali kami boleh mengikuti upacara perjamuan kudus Tuhan, meskipun kami melaksanakan di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan buat kasih dan pengorbanan-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan atas kehidupan kami ya Tuhan. Dan terima kasih buat tubuh-Mu ya Tuhan Yesus, yang telah Engkau serahkan bagi kami. Tubuh-Mu yang telah tersiksa, tercambuk untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu yang besar bagi kami. Sekali lagi, umat Tuhan, mari kita angkat tinggi-tinggi roti yang ada di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita persiapkan untuk anggur perjamuan kudus.
Sekali lagi yang saudara bisa ganti dengan sirup ataupun air teh, bahkan air putih. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur juga ya Tuhan untuk darah yang telah tercurah bagi kami. Darah yang telah menebus dosa-dosa kami. Darah yang membenarkan kami di hadapan Bapa di surga. Darah yang telah menghapus segala pelanggaran-pelanggaran kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat darah-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Mari umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, engkau yang ada di rumah-rumah, angkat tinggi-tinggi cawan yang ada di tangan-Mu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan Aku. Ambillah, minumlah, inilah darah-Ku. Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena hari ini sekali lagi kami boleh mengikuti perjamuan kudus, mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk selalu mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami andalkan. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan tiba saatnya hari ini kita akan mengembalikan sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kita semua. Saudara, mari saudara, meskipun saya tahu ada di antara saudara sedang mengalami kesulitan, mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup untuk memberkati hidup saudara lebih dan lebih lagi. Mari melakukannya dengan iman untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kembali saya mengajak kita sebelum memberikan persembahan, kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa yang sangat baik, saat ini kami juga mau memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik, karena kami tahu bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Bahkan Kau sudah menyerahkan hidup-Mu bagi kami ya Tuhan. Bapa, berkatilah setiap umat-Mu ya Tuhan, yang memberikan persembahan, baik juga perpuluhan di dalam ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, namun juga Tuhan, jikalau mungkin ada umat-Mu yang tidak sanggup untuk memberi hari ini, Tuhan juga berkati, dan biarlah mereka boleh memberi di kemudian hari ya Tuhan dengan penuh sukacita ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi berkati setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Saat ini ku serahkan hidupku, hanya Kaulah sumber kekuatanku. Ku tak dapat
Baik, puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Namun sebelum kita akan mengakhiri, ada beberapa buah pengumuman yang saudara perlu ketahui, bahwa gereja akan mengadakan doa setiap hari Rabu atau Pangrango berdoa setiap jam 7 melalui Zoom. Bagi saudara yang belum memiliki aplikasi Zoom, silakan saudara bisa download melalui Play Store. Dan mari kita bersama-sama berkumpul di dalam doa secara online. Nah, saudara, selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu kemarin. Tuhan Yesus pasti memberkati. Dan pengumuman yang paling penting, saudara, kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Sekarang Kementerian Agama mencanangkan 5M plus doa. Jadi sekali lagi 5M plus doa, plus D ya, plus doa. Jadi kita tetap menggunakan masker, ini hal yang sangat penting saudara. Kalau bisa masker saudara 2 lapis, khususnya yang memakai masker medis. Lalu kemudian yang kedua adalah menjaga jarak, mencuci tangan dengan benar, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dan yang terakhir sekali lagi plus D, yaitu berdoa. Hari-hari ini kita perlu berdoa, saudara. Saya percaya ketika kita melakukan bagian kita, menjaga protokol kesehatan dan berdoa, Tuhan pasti melindungi dan memberkati kita semua. Mari saudara, kita bersatu hati dalam doa, arahkan hatimu lebih lagi kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami boleh beribadah secara online, dan kami boleh mengikuti perjamuan kudus dan bahkan menerima firman-Mu ya Bapa. Dan saat sebentar kami akhiri ibadah ini ya Tuhan, namun sebelum kami mengakhiri, kiranya Tuhan memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lebih lagi arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih kuasa mujizat dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, persekutuan, perlindungan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan setiap kita, saudara dan saya, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala puji, hormat, syukur dan kemuliaan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti menyertai dan memberkati kita semua. Amin.